rutin yang biasa TLE lakukan. Nah, kebetulan hari ini, kita akan membahas kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan dari community and product development. Nah, di sini, kita akan membahas salah satu kegiatan kita, yaitu, coworking space Kota Bandung. Nah, kira-kira gimana sih si CWS ini gitu, sejarahnya seperti apa, kenapa kita harus membuat CWS, terus siapa aja yang terlibat di dalamnya. Yuk kita ikutin acaranya, kebetulan masih bersama saya juga nanti, yang membawakan acaranya. Oke, bagi teman-teman yang memang, mungkin nanti kesulitan untuk, ikut di Zoom, teman-teman juga bisa, cek di Instagram kita, bisa cek di live Instagram-nya, ada Instagram, coworking space, ada Instagram @PLE_Comprov, dan Instagram Dual Enabler, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketendang, dengan masalah jaringan atau apa, teman-teman boleh langsung pindah ke live Instagram-nya kita. Nah, judul kegiatan hari ini yaitu menebar manfaat sampai ke pelosok kota. Karena memang si CWS ini dilaksanakan di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Jadi betul-betul kita datang atau in-charge ke tiap kecamatannya, seperti itu. Nah, next dulu ya kali ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman bertanya CWS itu apa, nanti akan saya jelaskan, tapi kira-kira sedang dalam tahapan mana sih sekarang si CWS ini? Nah, CWS ini sedang dalam tahapan yaitu aktivasi di beberapa kecamatan, seperti itu. Nah, di sini ada CWS dan beberapa fakta-faktanya. Yang pertama, kenapa sih harus diadakan CWS? Karena CWS ini merupakan salah satu janji dari wali kota dan wakil wali kota Kota Bandung untuk yang sekarang, yaitu Mang Odet dan Kang Yana, seperti itu. Jadi, sampai nanti prajabatannya mereka di tahun 2023, harapannya si CWS ini ada di setiap kecamatan, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang menguatkan si CWS ini tetap harus berlangsung, yaitu ada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung, yaitu RPJMD tahun 2018 sampai 2023. Di peraturan ini menjadi salah satu ajang bagi para wali kota atau wakil wali kota atau pejabat berkepentingan untuk merealisasikan janji-janjinya pada saat kampanye pemilihan, seperti itu. Nah, fakta selanjutnya yaitu akan dilaksanakan di 30 kecamatan di Kota Bandung, seperti itu. Dan kira-kira fakta selanjutnya apa lagi? Fakta selanjutnya yaitu CWS merupakan tempat beraktivitas bagi masyarakat. CWS juga merupakan ruang kerja bersama bagi masyarakat Kota Bandung. Selain ruang kerja bersama, CWS juga merupakan pusat kolaborasi dari masyarakat Kota Bandung. Nah, kira-kira tujuannya untuk apa sih CWS ini? Tujuan utamanya adalah membuat ekosistem yang lebih kreatif lagi di Kota Bandung, seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini kira-kira CWS itu apa sih bagi teman-teman yang penasaran gitu? CWS itu merupakan program yang perlu didukung bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Bandung nih. Kenapa? Karena dapat menjadi pusat kolaborasi masyarakat yang berdampak bagi peningkatan kreativitas warganya. Secara fungsi memang aktivitas coworking space diharapkan menjadi sarana lokasi aktivitas para pelaku usaha pemula di Kota Bandung, serta sebagai sarana penyediaan dan peningkatan akses dan penguasaan teknologi bagi para penggunanya. Memang secara harfiah, coworking space itu merupakan tempat, tapi pada hakikatnya bukan hanya berbicara tentang bangunan fisik. Karena ketika misalnya kita berbicara ingin membangun CWS di 30 kecamatan, tangan dari pemerintah kita tidak cukup panjang untuk membangun seluruh coworking space-nya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah membangun ekosistemnya terlebih dahulu. Nah, ini yang sedang PLE lakukan. Jadi sambil menunggu kesiapan pembangunan fisik, PLE melakukan pembangunan ekosistem di setiap kecamatannya. Untuk apa? Untuk apa? Agar mampu menghidupkan dan menjaga nyawa dari coworking space itu sendiri, yang berujung pada kemandirian, keberlanjutan, dan dampak yang dihadirkan oleh coworking space itu sendiri. Jadi sudah terbayang ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu coworking space itu tempat, nah sambil nunggu tempatnya nih gitu, kita mempersiapkan dulu orang-orangnya agar nanti ketika tempatnya jadi mereka sudah siap untuk menggunakan tempat tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman lihat banyak sekali case-case di mana
pemerintah itu membangun tempat, tapi karena kita nggak tahu tempat itu harus digunakan untuk apa, sehingga tempatnya terbengkalai atau bahkan sampai rusak gitu si tempatnya. Nah, kita nggak mau nih gitu, nanti pemerintah udah ngeluarin biaya, udah ngeluarin effort untuk membangun si CWS di tiap kecamatan, tapi nanti akhirnya si CWS tersebut harus terbengkalai. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi akhirnya kita membentuk dulu nih ekosistemnya untuk nantinya menghidupkan bangunan fisik yang nantinya akan jadi seperti itu. Nah, selanjutnya upaya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh TLE untuk keberlangsungan CWS? Nah, kita tuh kalau misalnya ditanya sejak kapan mendampingi CWS, kita sudah sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang 2021. Di tahun awal, di tahun 2019, kita melakukan beberapa upaya untuk mengawali program CWS ini. Yang pertama yaitu kajian pemetaan. Nah, si kajian pemetaan ini dilaksanakan oleh tim risetnya di Local Enablers nih. Jadi, di riset dulu nih kira-kira kecamatan dari 30 kecamatan ini sudah siap belum nih gitu untuk melaksanakan CWS, dan di riset juga nih kira-kira kesiapannya sampai sejauh mana. Sampai ada pengklasifikasian dari kecamatannya. Ada yang zona merah, zona kuning, zona hijau gitu. Kalau misalnya zona merah ketentuannya apa, zona kuning ketentuannya apa, zona hijau ketentuannya apa. Untuk apa sih gitu dilakukan pengkajian dulu? Agar meyakinkan pemerintah bahwasanya si CWS ini memang bisa dilaksanakan. Namun memang setiap kecamatannya pasti memerlukan treatment yang berbeda-beda karena kesiapannya pun berbeda-beda, seperti itu. Nah, di tahun yang sama kita melakukan sosialisasi dan inisiasi program ke 30 kecamatan. Kalau misalnya teman-teman tanya, ini beneran kita datangin 30 kecamatan? Iya betul teman-teman, kita betul beneran datang ke tiap kecamatannya, kita berinteraksi langsung dengan warganya untuk mensosialisasikan kira-kira CWS ini apa sih gitu, dan ke depannya kira-kira benefit-benefit apa nih yang akan masyarakat rasakan jika ada CWS ini gitu, dan kewajiban-kewajiban apa yang harus masyarakat tunaikan juga ketika si CWS ini nanti berlangsung, seperti itu. Nah, di tahun 2020 sebetulnya kita sudah memiliki program yang cukup baik nih teman-teman, tapi karena memang di sini kita juga semua udah tahu ya, di tahun 2020 itu kita baru pertama kali terkena musibah atau terkena bencana, yaitu COVID-19. Jadi yang tadinya si program ini sudah kita rancang sedemikian rupa, mau tidak mau dikarenakan COVID ini datangnya tiba-tiba ya teman-teman ya, jadi kita harus melakukan perubahan yang sangat signifikan. Yang tadinya biasanya kita bertemu langsung dengan masyarakatnya gitu, yang tadinya biasanya kita berinteraksi langsung, kita harus memutuskan mengubah semuanya online gitu. Tapi di balik ini juga kita merasa bersyukur gitu, di tahun 2020 tuh nggak sampai kita tinggalin, nggak sampai kita berhenti gitu. Tadinya tuh sampai ada keputusan dari dinas bahwa ya udah deh gitu, di tahun 2020 kita berhentiin dulu deh CWS-nya karena memang ada pandemi seperti itu. Tapi pada saat itu kita bilang, Bu, kita nggak bisa berhenti nih, masih bisa online kok gitu untuk melaksanakannya. Dan ternyata terbukti setelah dilaksanakan online cukup berhasil juga. Namun di tahun 2020 kita hanya bisa mencapai target di 13 kecamatan seperti itu, dan semua kegiatannya dilakukan secara daring atau online. Nah, yang menarik adalah di tahun 2021 dengan pengalaman di tahun 2020 kita bergelut dengan COVID nih teman-teman gitu, di tahun 2021 kita sudah melakukan penyesuaian diri nih. Oh iya ternyata dengan adanya COVID kita tidak boleh loh membatasi kegiatan kita gitu, masih tetap ada cara-cara lain kok agar kita bisa melakukan kegiatan. Nah, di tahun 2021 kita melaksanakan kegiatan coworking space ini dengan metode online dan offline dengan target 20 kecamatan. Nah, sebetulnya kalau misalnya dari pemerintah, SK-nya itu hanya 13 kecamatan, tapi untuk melakukan percepatan atau agar percepatan pengaktifasiannya juga berjalan, kita melaksanakan di 20 kecamatan. Nah, upaya apa aja sih yang TLE lakukan? Upaya yang kita lakukan adalah mengadakan berbagai pelatihan, baik online maupun offline, dengan kurikulum yang dirancang
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi biasanya sebelum kita melaksanakan kegiatan setiap tahunnya kita melakukan observasi terlebih dahulu nih teman-teman gitu untuk memenuhi kebutuhan si masyarakatnya. Kok observasinya Kak misalnya harus dilakukan tiap tahun? Ya memang harus tiap tahun gitu. Kenapa? Karena ternyata perubahan di dalam masyarakat itu terjadi begitu cepat gitu. Bahkan bukan hanya tahun, bahkan bulan ini misalnya kebiasaannya A, bulan depan kebiasaannya udah beda lagi, misalnya jadi B gitu kan. Jadi tantangannya memang cukup banyak, cukup berat karena memang ketika teman-teman nanti mungkin sometimes merasakan langsung bersentuhan dengan masyarakat itu luar biasa nih teman-teman. TLE datang ke tiap kecamatan, bertemu beribu orang gitu di tiap kecamatan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Di awal kita melaksanakan coworking space ini cukup menantang, cukup apa ya, cukup kena ke mental kita juga nih teman-teman gitu. Tapi setelah dilakukan penyesuaian, setelah dilakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat, akhirnya kita bisa mengatasi semuanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke coworking space 2021. Kita concern nih ya di coworking space tahun ini nih, kira-kira dari awal tahun sampai dengan pertengahan tahun ini nih di bulan Juli, kira-kira TLS sudah melakukan apa aja sih untuk coworking space seperti itu. Oke, nah yang pertama di awal tahun kita membuat logo coworking space. Jadi untuk memperkuat identitas dari coworking space ini kita membuat logonya. Nah logonya cukup chill ya teman-teman, kalau misalnya dilihat warnanya juga warna-warna kekinian dan dari bentuknya pun menarik seperti itu. Nah kira-kira artinya apa sih gitu. Nah inspirasinya itu dari coworking space itu sendiri. Di dalam coworking space itu kan ada beberapa koneksi atau kolaborasi ya gitu. Ada kolaborasi dan pelaku-pelaku aircraft sehingga terbentuklah logo yang bisa teman-teman lihat. Kalau misalnya ada beberapa yang lihat sepintas kok logonya kayak cacing gitu, tapi kalau misalnya ngelihat artinya ternyata ada artinya dari logo ini seperti itu. Oke. Nah, pelaksanaan program CWS di tahun 2021. Nah, kira-kira di tahun 2021 pelaksanaannya gimana sih, Kak? Gitu. Nah, pelaksanaan program coworking space tahun 2021 ini kita diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Jadinya tuh kita bekerja sama dari tahun 2019 sampai dengan tahun ini gitu dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung karena memang di seputar ini ditunjuk oleh pemerintah untuk mengakomodir si kegiatan CWS ini, walaupun tidak hanya di seputar yang terlibat gitu, seluruh dari dinas di Kota Bandung cukup terlibat nih dengan kegiatan coworking space ini, karena tiap dinas itu ada pos-posnya nih, misalnya dari dinas pertaniannya ke bagian pelatihan apa, terus dari dinas koperasi ke bagian pelatihan apa, dari Disdagin ke bagian pelatihan apa, dikolaborasikan di program CWS ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, CWS ini dilaksanakan secara offline dan daring atau online. Jumlah kecamatan yang ditargetkannya sebanyak 20 kecamatan. Nah, di antaranya nih di depan nih teman-teman ada beberapa kecamatannya nih. Ada dari mulai Ujung Berung, Rancasari, Cibiru, Arca Manik, Antapani, Mandala Jati, Gede Bage, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Sukajadi, dan masih banyak lagi kecamatan-kecamatan lain seperti itu. Nah, kira-kira apa aja sih yang dilakukan TLE di CWS 2021? Kurikulumnya seperti apa sih gitu. Nah, di sini nih teman-teman kurikulumnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah pembentukan kelompoknya terlebih dahulu. Jadi kita datang ke setiap kecamatan yang ada di 20 ke setiap coworking space yang ada di 20 kecamatan. Program pertama adalah pembentukan kelompoknya dulu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau bertanya kelompok apa sih Kak gitu yang dibentuk, yang diutamakan adalah pengurusnya dulu nih. Kita membentuk pengurus si coworking space-nya dulu. Kenapa harus ada pengurus? Agar ada yang mengkoordinir kira-kira keseluruhan kegiatan di coworking space tersebut tuh kegiatannya seperti apa sih, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kelompoknya terbentuk, kita lakukan penguatan kelompok. Agar apa? Agar kelompoknya bisa lebih kuat, bisa lebih settle gitu. Ketika misalnya
ada kan beberapa misalnya ketika kita membuat kelompok, tiba-tiba bulan depan kelompoknya bubar. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi dilakukan penguatan kelompok. Setelah dilakukan penguatan kelompok, kita juga melakukan pendampingan kelompok. Agar apa? Agar istiqomah nih kelompok-kelompoknya gitu. Agar tetap ada kegiatan, agar tetap pada core-nya, agar si kelompok ini juga bisa memiliki program kerjanya, merealisasikan program kerjanya, membuat visi misi, ada goals-nya juga, seperti itu. Nah, setelah dilakukan pendampingan kelompok, kita juga melakukan penggalian potensi. Nah, di sini nanti kita lihat nih potensi dari tiap kecamatannya apa sih gitu. Agar tujuan kedepannya adalah tiap kecamatannya itu memiliki unggulan masing-masing nih. Misal, ternyata setelah kita keliling ke tiap kecamatan, karakternya beda-beda loh gitu setiap kecamatan tersebut gitu, entah itu dari warganya, dari perangkat kecamatannya gitu. Semua karakternya berbeda-beda. Dan setelah kita dalami ternyata tiap kecamatan juga memiliki keunggulan masing-masing nih teman-teman gitu. Misal keunggulannya di Kecamatan Cibiru misalnya unggul di bidang seni misalnya gitu. Terus di Kecamatan Cibaduyut mereka unggul di produk-produk sepatunya misalnya gitu. Terus di Kecamatan Sumur Bandung di sana ada sentra lukisan misalnya kayak gitu. Jadi nanti ke depannya harapan dari kita adalah kita memiliki buku wisata. Jadinya tuh di situ tuh nanti akan ada di buku wisata tersebut ketika kita ingin membeli lukisan datanglah misalnya ke Sumur Bandung. Atau misalnya ketika kita ingin membeli kerajinan sepatu misalnya, datanglah ke Cibaduyut seperti itu. Oke, ini dari tadi Farisi dari tadi raise hand. Silakan boleh open mic-nya. Ada apa nih, Farisi? Kenapa raise hand? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Halo, Farisi. Halo. Oke, mungkin ada sedikit gangguan ya dari Farisi ya. Oke, selanjutnya setelah penggalian potensi, kita juga melakukan peningkatan skill kelompoknya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan atau workshop-workshop yang berguna bagi si kelompoknya. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kelompoknya juga, seperti itu. Lalu nanti akan ada penggalian potensi lagi nih setelah ditingkatkan skill kelompoknya gitu. Setelah penggalian potensi nanti diputuskan kira-kira produk yang diunggulkannya mau apa, sampai nanti akhirnya ada pembuatan produk. Nah, di pembuatan produk ini tidak harus semua membuat produk, tapi jika ada memang produk yang sudah jadi, kita bisa rebranding, dikemas produk tersebut menjadi produk yang lebih baik seperti itu. Nah, sampai nanti akhirnya akan ada pembuatan bisnis model, diakhiri dengan pameran produk nanti di akhir tahun. Nah, teman-teman nih di sini yang hadir di kami sharing kita, jika nanti ingin hadir di pameran produknya boleh juga. Dan jika misalnya teman-teman nih yang berada di Kota Bandung ingin terlibat di coworking space, boleh juga nih teman-teman, karena memang si coworking space ini walaupun kita sudah melakukan pembentukan kelompok atau pembentukan pengurus, tidak hanya dimiliki oleh pengurus saja gitu. Jadi semua lintas masyarakat boleh datang ke coworking space di daerahnya masing-masing. Jadi kita tuh rencananya mau bikin kolaborasi pentahelix gitu di tiap kecamatannya. Jadi dari berbagai lini masyarakat boleh terlibat seperti itu. Oke, next-nya nih target kegiatan coworking space di 2021. Nah, kira-kira target kegiatannya seperti apa? Nah, di sini target kegiatannya gitu. Ya, dari mulai Maret sampai Mei kita melakukan penggodokan di fundamental organisasinya. Di Juni sampai Agustus di sini ada thinking skill yang kita tingkatkan. Di September sampai dengan November di manajemen skill-nya. Nah, kemudian harapannya di tahun depan kita bisa mengadakan kegiatan lanjutan dari kegiatan 2021. Jadi harapannya kalau misalnya di 2021 ini kita sudah memiliki 20 kecamatan yang coworking space-nya terbentuk, di tahun depan kita bisa tambah 10, jadi genap 30 kecamatan. Jadi seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung tersentuh lah gitu untuk diaktifasi si coworking space-nya, seperti itu. Oke, perkembangan CWS di tahun 2021. Kira-kira perkembangan CWS di tahun 2021 seperti apa sih gitu. Nah, yang pertama, kepengurusannya alhamdulillah sudah mulai terbentuk di 20 kecamatan. Walaupun memang tidak di semua kecamatan dengan mudah kita bisa membentuk kepengurusan ini gitu. Karena memang
kalau misalnya teman-teman berinteraksi langsung dengan masyarakat, banyaklah teman-teman drama-dramanya gitu, melebihi sinetron nih si drama-dramanya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita masih bisa mengatasi drama-drama tersebut gitu. Oke, yang kedua di sini ada kegiatan workshop rutin dilakukan. Terus yang ketiga sudah dilakukan pendampingan oleh 9 pendamping yang tersebar di 20 kecamatan. Nah, si pendamping ini pun memiliki koordinator gitu. Jadi selain ada pendamping, ada koordinator juga. Nah, fungsinya untuk apa? Pendamping fungsinya untuk terjun langsung ke masyarakat. Koordinator fungsinya untuk mengkoordinir si pendamping-pendamping ini gitu agar kerjanya tetap di dalam jalannya gitu, tidak melenceng lah, nggak belok si jalannya seperti itu. Nah, yang keempat, kita juga membuat program kerja di masing-masing coworking space-nya nih. Jadi, di setiap coworking space yang ada di Kota Bandung nih, terutama yang 20 coworking space ini, kita membuat program kerjanya disesuaikan dengan potensi yang ada di tiap kecamatannya. Jadi, kalau misalnya ada yang tanya, program kerjanya sama nggak sih tiap kecamatan? Tentunya beda, gitu. Tergantung kecamatan tersebut memiliki potensi apa, memiliki tujuan apa, memiliki visi apa, memiliki misi apa, goals-nya apa gitu. Jadinya tuh beda-beda nih tiap kecamatan sih program kerjanya. Kalau ditanya, pusing nggak sih TLE gitu ngurusin berbagai program kerja? Kita nggak pusing karena kita dibantu oleh pendamping sama koordinator yang membantu TLE untuk terjun langsung ke masyarakatnya seperti itu. Nah, di tahun ini kalau misalnya di tahun 2019 kita hanya melakukan aktivasi secara offline, di tahun 2020 kita hanya melakukan aktivasi secara online. Nah, di tahun 2021 ini kita melakukan hybrid mode. Jadinya itu kita ada offline-nya, ada online-nya juga. Nah, kenapa kita melakukan dua metode ini? Yang pertama, kenapa tidak semua offline? Karena kita terhalang oleh COVID ini ya gitu. Karena kita nggak boleh berkumpul, apalagi sekarang lagi PPKM kan gitu. Kita nggak boleh banyak berkumpul, takutnya terjadi atau takutnya terbentuk klaster si COVID yang baru gitu. Tapi kenapa sih dengan keadaan COVID kayak gini tetap harus ada offline? Karena ada beberapa materi yang memang ketika disampaikan secara online tidak akan sampai gitu maksud dan tujuannya apa. Seperti misalnya pembentukan pengurus. Pembentukan pengurus alangkah lebih baiknya ketika kita bertemu secara offline. Walaupun ketika kita ingin membuat pertemuan offline karena pandemi jadinya tuh banyak persyaratan-persyaratan yang memang perlu kita laksanakan mau tidak mau gitu, dari mulai protokol kesehatannya harus jalan, terus yang misalnya tadinya kita bisa kerja kelompok berdekatan, mau nggak mau harus agak berjauhan gitu si pesertanya. Yang tadinya kegiatan kita boleh didatengin sampai 100 orang misalnya gitu, sekarang dimaksimalin lah gitu, disesuaikan dengan kapasitas gedungnya seperti apa, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman mau tahu nih kira-kira benar nggak sih si Tele ini tuh telah melaksanakan CWS dari tahun 2019. Nah, ini bukti-buktinya di sini ada dokumentasinya nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, boleh nanti teman-teman bisa melihat di Instagram Coworking Space Kota Bandung. Bisa di-follow ya teman-teman Instagramnya. Nah, di sini selain di Instagram Coworking Space juga biasanya kita share-share beberapa kegiatan di Instagram TLE_Controf atau di @thelocalenabler. Jadi teman-teman pantengin aja nih kalau misalnya mau tahu kira-kira perkembangan Coworking Space Kota Bandung ini sudah sejauh mana sih gitu. Nah, ini di tahun 2019 nih teman-teman. Di tahun 2019 kita melakukan aktivasi Coworking Space melalui metode yaitu sosialisasi. Jadi di tahun ini kita hanya melakukan sosialisasi nih, memaparkan kira-kira coworking space itu apa, tujuannya apa, terus ke depannya ketika ada coworking space, masyarakatnya bisa apa sih di dalam coworking space tersebut, seperti itu. Nah, ini contohnya ada di 2 kecamatan nih, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Pacimekan. Jadi, selain di 2 kecamatan ini, kita juga melaksanakan di 28 kecamatan lain, seperti itu. Nah, bisa dilihat nih ikonnya juga di posternya juga Kang Odet ya, Mang Odet sama Kang Yana nih di sini gitu. Jadi memang betul si coworking space ini merupakan janji kerjanya Mang Odet dan Kang Yana seperti itu yang harus terrealisasi sampai dengan tahun 2023 nih. Jadi harapannya di tahun 2023 ini tidak hanya di 20 kecamatan misalnya terbentuk coworking space, tapi di 30 kecamatan ada coworking space seperti itu. Nah, ini selanjutnya di coworking space 2020.
Nah, bisa terlihat ya teman-teman perbedaannya. Kalau di sini tuh kita ketemu langsung nih sama masyarakatnya, ngobrol langsung, terus udah gitu berinteraksi langsung, berdiskusi langsung gitu. Nah, di tahun 2020 mau tidak mau karena kita masih tetap ingin melaksanakan kegiatan agar si coworking space-nya nggak terlupakan nih sama masyarakat gitu. Jadi kita melaksanakan kegiatannya secara online. Nah, bisa teman-teman lihat kita melakukan kegiatan secara online dengan aplikasi. Kalau misalnya nggak pakai Zoom, kita pasti pakai Gmeet, seperti itu untuk memudahkan ibu-ibu. Nah, selain workshop yang bisa teman-teman lihat nih di depan, kan ini workshop hanya materi ya. Kita juga melaksanakan beberapa workshop lain nih, dari mulai online cooking class, terus udah gitu kita juga mengadakan sharing-sharing juga nih sama teman-teman di setiap kecamatannya, seperti itu. Nah, ini untuk dokumentasi di tahun 2021. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat memang temanya beda-beda ya teman-teman ya. Kalau di sini karena masih di awal ini temanya warnanya biru merah gitu. Kita menyesuaikan aja deh gitu dengan tema-tema yang digunakan oleh Kota Bandung seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan tema biru nih gitu. Nah, kalau misalnya di 2021 karena sudah ada logonya, logonya tuh warna orange, kuning, toska, sama biru kita juga disesuaikan juga nih dengan temanya, seperti itu. Nah, ini teman-teman yang kami lakukan di 20 kecamatan untuk tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa merambah ke 30 kecamatan. Kita benar-benar ketemu sama masyarakatnya, dari berbagai kalangan kita ngobrol gitu sama si masyarakatnya. Jadi sehingga kita juga tahu nih kebutuhan masyarakatnya apa, kesulitannya apa, pain and gain jadi warga Bandung tuh seperti apa sih gitu. Sehingga nanti harapannya si coworking space ini bisa menjadi salah satu solusi untuk untuk menjadi tempat kolaborasi untuk warga Bandung gitu, berkarya sebebas mungkin gitu kan. Karena memang ternyata setelah kita teliti warga Bandung itu memerlukan wadah bagi mereka untuk berkolaborasi seperti itu. Karena memang banyak nih kan di Kota Bandung juga banyak kafe-kafe yang bisa jadi tempat ngobrol gitu. Ya untuk kita orang yang mampu misalnya beli kopi di kafe, ya memang banyak gitu kafe-kafe. Tapi ada loh beberapa warga kita yang memang bukan bukan keberatan untuk mengeluarkan uang membeli kopi, tapi dirasa masih belum mampu misalnya untuk membeli kopi. Jadi perlu betul-betul tempat yang disediakan oleh pemerintah yang gratis tentunya gitu dan bisa dijadikan tempat berkolaborasi bagi si masyarakatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, dari semua paparan yang sudah saya paparkan mengenai coworking space, apakah ada yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman nih? Alhamdulillah ya, ternyata pesertanya banyak nih, ada 48 peserta. Tadi ada beberapa nih yang raise hand. Ya, tadi Kang siapa ya? Udah ketendang kayaknya. Ada nggak nih? Dan di sini juga teman-teman, selain kita dari The Local 15 ada beberapa pendamping dan koordinator yang sudah hadir juga nih. Di sini ada Kang Dani. Halo Kang Dani. Kang Dani juga ini salah satu pendamping ya Kang ya. Pendamping Buah Batu kalau nggak salah nih Kang Dani. Halo Kang Dani. Terus ada Teh Rika juga nih. Teh Rika juga pendamping Rancasari. Halo Teh Rika. Halo Teh. Ya, gimana Teh? Coworking space di Mandala Jati sama Rancasari? Kalau untuk yang di Rancasari memang terkendala komunikasi dengan ketua CWS-nya. Mungkin terakhir saya komunikasi itu katanya dalam 1 minggu ini belum bisa dikondisikan karena sibuk dengan lingkungannya yang COVID gitu. Oke, tapi tetap ada perkembangan ya Teh ya? Iya, ada perkembangan. Komunikasi tetap jalan terus. Terima kasih Terika. Nih teman-teman terbuktikan gitu di tiap coworking space itu tidak kita lepas sendiri-sendiri, tapi tetap ada pendampingnya di coworking space masing-masing. Nah di sini juga ada Kang Rangga. Halo Kang Rangga. Kang Rangga tuh kalau nggak salah dia koordinator di Sukajadi sama Cidadap ya gitu. Nah selanjutnya di sini ada Kang Asep Pahit juga nih. Halo Kang Asep Pahit. Kalau Kang Asep Pahit nih di Cibiru ya kalau nggak salah ya. Cibiru sama Ujung Berung. Nah, dari peserta-peserta lain nih yang ikutan kami sharing, kira-kira ada nggak nih yang mau sharing-sharing atau punya ide nih? Teh, kayaknya bagus deh kalau misalnya coworking space bisa diginiin misalnya gitu. Atau misalnya
Teh, boleh nggak kita bantuin coworking space? Boleh banget nih teman-teman, kita sangat-sangat terbuka buat teman-teman di sini untuk sharing-sharing nih sama kita gitu. Kira-kira ada ide-ide baru nggak sih nih buat keberlanjutan coworking space? Atau misalnya dari teman-teman mau terlibat nih di coworking space juga boleh. Silakan. Silakan nih teman-teman. Alhamdulillah ya pesertanya cukup banyak. Nah, di sini juga ada Kanita nih di TLE Komprovnya sharing. Halo Kanita. Halo teman-teman. Gimana saya sambil minum kopi sore. Boleh. Menarik banget ya teman-teman. Di sini Kanita juga sama. Tadi ada yang nanya, ada yang ngangkat tangan nih, Kang Tantan, katanya mau bertanya nih. Kita persilahkan aja kali ya. Iya boleh nih, Kang Tantan. Halo. Kang Tantan. Dari tadi nih. Raise hand terus nih. Salam kenal. Halo, salam kenal Kang Tantan. Ina mau nanya, saya kan tinggal di Bojongloa Kidul ya. Iya. Ini sih lagi ngerintis usaha gitu kan di paling skala UMKM. Manfaatnya sih maksudnya yang benar-benar saya gitu nanti kalau ikut coworking space untuk UMKM saya, mungkin kan ada juga UMKM di daerah lain gitu, sama kayak saya bermulai gitu. Oke. Atur nuhun. Oke, terima kasih Kang Tantan. Nah, betul sekali nih teman-teman nih. Di coworking space ini juga bisa menjadi ajang para UMKM untuk berkolaborasi nih. Karena biasanya kalau misalnya kita keliling ke UMKM nih, biasanya UMKM itu independen ya gitu. Dia produksi sendiri, terus jualan sendiri gitu. Terus udah gitu dia juga belanja sendiri, ngemas sendiri. Nah, siapa tahu nih dengan adanya coworking space ini, nanti UMKM bisa saling kerjasama nih. Misalnya saya jualan keripik, Kanita jualan sirup, oke, nak keripiknya gue jualin deh gitu. Terus saya juga, Kanit ini sirupnya aku jualin deh gitu. Nah siapa tahu terjadi kolaborasi di situ. Walaupun memang kalau misalnya menurut peraturan pemerintah di bangunan yang dibangun oleh pemerintah itu tidak boleh ada transaksi sampai dengan keluar uang gitu. Nah tapi tidak terhenti di situ, kita mungkin transaksinya bisa di luar gedung CWS nih. Tapi kolaborasinya bisa dilakukan di coworking space. Seperti itu, Kang Tantan. Iya. Mantap ya, Kang Tantan. Wah, luar biasa dari Bojongloa Kidul. Agak-agak dekat Cibaduyut itu ya, Kak Ina ya. Iya, teman ingat Cibaduyut, ingat sepatu ya. Tapi sebelum ada kita lanjut, nih gede di depannya. Cuma sebelah lagi. Sebelum kita lanjut, kita mau sapa-sapa dulu ya, teman-teman dari Merauke sampai Sabang. Kayaknya saya melihat beberapa nama yang familiar. Tadi kita melihat nama Ibu Melati di sini. Ibu Melati Erzaldi dari Belitung, apa kabar? Semoga dalam keadaan... Halo Bu Melati. Ya Allah, kangen banget nih sama Bu Melati ya. Biasanya main nih ke TLE kalau nggak lagi pandemi. Iya, Ibu Melati salah satu kolaborator kita ya di... Iya, betul. Aplikasi TLE di Bangka Belitung. Kemudian ada Kak Beni juga di Bogor. Ini Kak Beni ini dosen juga dan senangnya sama telur asin pedas yang dari Jatinangor. Kemudian tadi kita lihat teman-teman yang mendampingi juga ya. Oke, beberapa nama banyak sekali ini ternyata. Kakak Ina, kita lanjut lagi ya. Ada yang resen lagi dari Indra. Akang atau Teteh nih, boleh kenalan dulu. Halo. Halo. Oke, Akang ternyata. Halo Kang, selamat sore. Sore. Gimana Kang? Untuk kayak apa namanya CWS ini, selain di Kota Bandung itu ada di kota-kota lain nggak? Entah itu di Jawa Barat atau di daerah lain di Indonesia untuk pengembangan dan pewadahan UMKM untuk membangun bisnis ke depannya menjadi lebih baik, entah itu melalui pelatihan atau melalui wadah gitu, ada nggak kira-kira? Oke, terima kasih Kang Rindra. Oke, sebetulnya kalau misalnya untuk CWS ini sampai sejauh ini kalau misalnya pemerintah yang membuat ini baru hanya ada di Kota Bandung ya gitu, terutama di setiap kecamatannya kan rencananya Kota Bandung ini akan membuat coworking space sendiri-sendiri gitu ya. Tapi mungkin Kang untuk komunitas-komunitas di tiap daerahnya pasti ada nih yang bisa dijadikan partner atau bisa dijadikan mitra oleh UMKM nih
untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang tentunya lebih bermanfaat. Tapi untuk coworking space ini sendiri sementara masih ada di baru ada di Kota Bandung ya, Kanit ya. Mudah-mudahan nanti kota-kota lain juga tertarik nih untuk membuat coworking space di tiap daerahnya, seperti itu. Tapi kita senang banget kalau misalkan kolaborasi. Zaman pandemi kan Betul. jarang, bukan hal yang dipermasalahkan ya sekarang. Kenapa enggak kalau kita kolaborasi sekarang, walaupun Betul. Akang dari Kota Bandung. Gitu. Ini kalau boleh tahu Kang Rindra dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta, oke, boleh banget nih kalau misalnya nanti, berarti bukan Kang ya kalau dari Jakarta. Saya panggil kakak aja kali ya. Iya, kakak atau abang ya. Nah, Bang Rindra ini nanti boleh nih kalau misalnya dari TLE ada kegiatan-kegiatan kayak dulu TLE Learning Day tiap hari Selasa atau kami sharing kayak gini boleh ikutan. Nah, teman-teman UMKM ini juga boleh diajak nih untuk mengikuti seluruh kegiatan kita karena biasanya di TLE ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang gratis, tidak berbayar, tapi tentunya bermanfaat untuk kita semua. Nanti bisa jadi bukan hanya dari TLE nih nanti pengisinya ya Kanita ya. Siapa tahu nanti ada pemateri-pemateri atau gestar nih yang kita hadirkan yang bisa berguna materi-materinya atau pembahasannya bagi teman-teman semua gitu. Sebetulnya gestarnya kita bukan tentang orang yang terkenal aja ya, dari masyarakat juga kita undang untuk sama. Jadi jangan dipikir kolaborasi. Saya mau dong sharing, silahkan kita perkenalkan. Siapa tahu nanti bulan depan Bang Rindra nih yang jadi pemateri kita. Bisa jadi kan? Oke, nih selanjutnya ada dari Kang Ibrahim Rashid. Silahkan kalau misalnya mau bertanya, boleh. Halo, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Ya, saya Ibrahim sebagai warga Sayang ya, atau warga Bandung? Kidul, Kecamatan Cibenying Kidul, ya. Cibenying Kidul. Ya. Nah, ini kan saya udah lihat di Instagramnya Coworking Space Bandung juga, ternyata kecamatan saya belum termasuk nih di adanya CWS ini. Nah, itu untuk proses suatu kecamatan bisa akhirnya jadi ada CWS-nya itu, apakah dari programnya udah ada jadwalnya atau seperti apa ya? Jadi pertanyaannya gimana cara ikutan program CWS di Kota Bandung ya? Cikit itu udah, ya. Betul ya Kak Ina? Kak Cikit itu udah, betul. Cikit itu udah ada coworking space-nya nih kebetulan Kang Ibrahim. Nah, kalau ya Cibenying Kidul betul. Oh, sudah ada, Kang. Kita terlalu akrab ini ya, bikin singkatan. Gitu ya. Iya, kita bilangnya kalau misalnya Cibenying Kidul tuh Cikit. Kalau Cibenying Kaler, Cikal. Oke. Nah, Cikit ini kebetulan sudah ada nih, Kang, untuk kegiatannya. Dan kalau nggak salah, grup WhatsApp-nya pun sudah terbentuk ya, Kanita ya, untuk Cibenying Kidul ini. Nah, apabila dari Kang Ibrahim ingin mengikuti, silakan boleh berkunjung ke kecamatannya, Kecamatan Cibenying Kidul. Nanti ditanya aja kira-kira untuk jadwal pelatihannya kapan sih, gitu. Nah, kalau nggak salah sekarang itu sudah masuk ke modul keempat ya. Sudah masuk modul keempat, atau mau kelima bahkan ya, mau modul kelima, nanti Kang Ibrahim bisa ikutan nih gratis, asalkan mau aja gitu untuk ikutan si coworking space ini. Cara mengikuti atau daftarnya seperti apa ya? Soalnya kebetulan di kompleks saya ini semenjak pandemi COVID terakhir itu memang banyak sekali UMKM yang bermunculan dan sampai ada grup khusus untuk warga-warga di sini. Jadi kita saling transaksi antar warga di grup WA tersebut gitu. Nah, itu kira-kira kalau misalnya saya juga kan ingin menyampaikan lah informasi ini ke warga-warga di sini. Itu entrance-nya itu apakah memang harus datang ke kecamatan atau ada link Instagram atau apa yang bisa saya bagikan ke mereka gitu. Oke. Untuk sementara gini deh Kang, karena memang kita terhubungnya dengan kecamatan, tapi karena memang pandemi juga saya yakin akan kesulitan ya untuk ke kecamatan. Saya udah kirim direct message nih ke Kang Ibrahim, itu ada nomor saya, nanti dihubungi aja nomor saya Kang, nanti akan saya hubungkan ke Kasih Ekbanknya di Kecamatan Cibenying Kaler. Cibenying Kidul ya, Cibenying Kidul. Jadi nanti Kang Ibrahim kalau misalnya punya komunitas juga nih, terutama komunitas
tadi disebutkan komunitas UMKM ya gitu. Ya, Bisa di semua komplek. orangnya bisa ikutan kegiatan kita nih, Kang. Nanti Kang Akang Ibrahim WA ini- saya dulu aja. Oke, Betul. terima Kang kasih. Ibrahim ini masih muda Kakak Ina. Iya. Juga kita bisa nanya-nanya Iya. tentang peternakan, perdagingan, kakas ya. Semuanya bisa. Jadi Kang Ibrahim kita kontak-kontak Keren. aja ya. Kita kan udah tukaran Iya. nomor akun IG juga. Siap Iya. ya? Jadi Siap, boleh. biar warga-warga di sini bisa pada ikutan kan lumayan untuk menambahkan. Kita Jalur potong yang jalurnya lebih boleh. percaya. Semua lini akan kita kabarkan tentang penyelenggaraan Oke. coworking space Ya, online. terima nanti. kasih Ih, banyak ya. seneng sekali nih kita. Nanti Mudah-mudahan nanti bukan hanya Kang Ibrahim ya yang mau ikutan coworking space di wilayahnya masing-masing nih gitu. Siapa tahu nanti dari teman-teman lain juga ada nih yang punya komunitas mau dilibatkan di coworking space juga sangat-sangat boleh gitu, sangat-sangat sangat-sangat memungkinkan gitu. Nah, di sini juga udah ada Zul nih. Dia pakai background coworking space Bandung nih. Halo Zul. Halo Kak Yuna, thank you udah Oke. sharing-sharing Nah, seputar gimana nih? CWS. Zul juga ini termasuk teman-teman orang-orang yang terlibat langsung dengan kegiatan coworking space ini. Zul juga keliling kecamatan juga ya Zul ya. Gimana rasanya nih Zul ketika kita keliling kecamatan nih? Kira-kira apa yang Zul rasakan ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat di tiap kecamatan? Oke, sebelumnya mau nyapa dulu teman-teman semua. Halo, selamat sore. Saya Zul Karoni, tim dari The Local Enablers di bagian Community and Product Development. Kebetulan di coworking space ini, spesifikasi saya lebih banyak di bagian desain komunikasi. Jadi untuk desain-desain dan logo-logo dan juga desain grafis segala macam banyaknya bersentuhan di bagian sana. Selepas dari kurang lebih berapa ya, hampir setahunan lebih ya kalau nggak salah ya, udah keliling-keliling di kota Bandung, ke pelosok kota, kalau sebagaimana di judul. Sebetulnya kalau misalnya ketemu sama masyarakat, yang menjadi apa ya, hal yang berkesan adalah kesungguhan mereka sih sebenarnya. Mereka tuh kan punya usaha, tapi mereka tuh pengen belajar usahanya tuh kayak gimana. Dan momen di mana kita sebagai seorang pemberdaya berusaha untuk mengidentifikasi kira-kira kebutuhan UMKM yang ada di satu kecamatan itu apa, itu yang jadi menarik sih gitu. Karena prosesnya kan ngobrol sama masyarakat, ketemu, terus bahkan sampai curhat-curhat sama ibu-ibu, karena banyaknya ibu-ibu ya yang sering ketemu gitu. Ibu-ibu punya usaha apa sih gitu misalnya, atau mungkin kesulitannya apa. Lalu kemudian dari beberapa data atau beberapa orang yang sudah menyampaikan keluh kesahnya atau unek-uneknya, lalu kemudian kita simpulkan menjadi satu formulasi gitu ya, satu formulasi kegiatan yang bisa menjawab kebutuhan si pengusaha itu gitu, pelaku usaha itu. Karena tujuan dari coworking space itu kan salah satunya adalah untuk gimana caranya para pelaku usaha ini bisa memanfaatkan teknologi-teknologi, entah itu teknologi dalam bentuk artian teknologinya tuh mesin atau dan lain sebagainya, bahkan lebih jauh lagi metode-metode terbaru yang kayaknya bisa banget deh dipakai even sama ibu-ibu bapak-bapak gitu. Yang itu yang jadi menarik, proses di mana kita mentransferkan hasil dari formulasi yang kita terima, jadi formulasi yang kita buat, hasil dari ngobrol-ngobrol sama masyarakat, karena kan kita pakai pendekatan design thinking ya. Nah, jadi kayak the real design thinking di tengah masyarakat, kita coba aplikasiin, ngedengerin gimana rasanya jadi pelaku usaha di sana, terus kemudian pelaku usahanya ya kita treatment dengan formulasi hasil dari ngobrol-ngobrol juga sama mereka. Yang kemudian yang menariknya lagi, setelah kita coba transferkan hasil formulasi kita dalam bentuk kurikulum, pelatihan, workshop, coaching, klinik gitu ya, sampai dibikinin infografis dan lain sebagainya untuk kecamatan-kecamatan, ya selanjutnya adalah gimana caranya kita make sure nih gitu, si pelaku usahanya tuh bisa sustain even lagi pandemi kayak gini. Nah, itu sih yang jadi menarik sih kalau menurut saya ya, ketika ketemu sama masyarakat, itu proses ideasinya, ini ngerasa banget kan kita nih jadi tim di Komprov kan, bikin kurikulum tuh nggak asal bikin kurikulum gitu, tapi prosesnya tuh keliling, kita keliling beberapa kecamatan ya kalau gitu Kak, 20 kecamatan. Sebelum pandemi tidak Iya, terkontrol betul. ya. Belum pandemi terkontrol. Ingat banget ya, di awal tahun ini ya Zul ya, bulan Februari Maret lah kita keliling ke 20 kecamatan. 20 kecamatan itu kita keliling tuh. Sebenarnya 30 ya kalau yang pas lagi kelilingnya ya Kak ya. Iya. Ketemu sama ekbangnya, ngobrol sama ekbangnya. Ternyata tuh wah,
yang namanya Bandung sebagai kota kreatif itu jadi dua mata pedang gitu loh, maksudnya dua mata koin gitu. Di satu sisi memang kreativitasnya didukung penuh dengan hadirnya pemerintah kota, di satu sisi perlu adanya tantangan-tantangan bagi masyarakat yang menerima kalau misalnya kota Bandung itu adalah kota kreatif. Nah, kita ini sebagai kita berperan sebagai lokomotifnya. Lokomotif. Penghubungnya ya. Lokomotifnya untuk bisa bikin masyarakat bareng-bareng, guyup, gitunya, babarengan, sarengan, cek bahasa Sunda namanya, bareng-bareng gimana caranya mewujudkan yang namanya kota kreatif Bandung. Karena kan kalau menurut UNESCO itu kan Bandung udah jadi kota kreatif ya Kak ya. Nah, betul. Ini tuh kita mewujudkan biar benar-benar yang namanya kota kreatif itu bisa diwujudkan bahkan dalam bentuk teknis-teknisnya. Nah, itu jadi kalau saya yang berkesan dari coworking space itu proses itunya. Yang pastinya bisa banget direplikasi di kota-kota lain nih gitu. Karena masyarakat kan sangat layernya banyak ya. Ada drama-dramanya juga. Nah, itu bumbu-bumbunya tuh yang menarik dengan ya. Yang namanya juga dinamika ya, dinamika untuk bisa mengembangkan atau memberdayakan masyarakat. Kadang ada diterimanya ada gitu ya. Penolakannya dalam bentuk miskomunikasi ada gitu ya. Ada. Nah, itu jadi itu yang jadi obrolan-obrolan kita seputar pas lagi kita rapat-rapat di CWS ya gitu ya. Wah, kecamatan curhat ini ya kita jadi. Kecamatan ini potensinya besar nih, tapi kayaknya orang-orangnya SDM-nya rada kurang nih. Kayaknya kita harus fokusin ke SDM-nya. Oh, di sini SDM-nya bagus banget nih. Oh, tapi ternyata ada struktur-struktur formal yang belum sinergis gitu. Jadi harus kita lakukan pendekatan lebih. Nah, ini Kakak Ina biasanya yang paling sering nyomblangin ya masalah itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin nih, kalau teman-teman biasanya nomornya hanya tersebar di kalangan pribadi, kalangan kerja. Kalau saya tersebar di masyarakat nih teman-teman nih. Jadi kalau misalnya mau CWS nih, bisa jadi nggak cuman, misalnya saya mau ngadain coworking space di Gede Bage, nggak cuman satu orang misalnya ngehubungin, bisa jadi 10 atau 20 orang yang hubungin gitu. Kak ini gimana? Kak ini gimana? Kak ini gimana? Jadinya tuh kebayang nomornya saya tuh sudah tersebar di seluruh kota Bandung untuk menghubungkan coworking space ini. Tapi nggak apa-apa lah. Demi keberhasilan coworking space kota Bandung, nggak apa-apa. Nomor tersebar apalah daya. Betul-betul, karena tujuan kita di tahun ini, dari kita jadi mitranya di Sudpar kan, selain ngurusin pengembangan kapasitasnya, kita mendorong melalui beberapa strategi tentunya, mendorong biar masing-masing kecamatan itu punya produk unggulan nih, gitu. Jadi untuk menuju satu kecamatan punya satu produk yang jadi unggulan di Kota Bandung, itu prosesnya dinamikanya ini ya, mendewasakan tentunya. Mendewasakan, bikin kita jadi bukan hanya mendewasakan masyarakatnya, mendewasakan kita juga ya, Zul. Iya, betul gitu, mendewasakan dari segi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahanya. Oh ya, Waalaikumsalam. Halo, Ibu. Teh Ina sama Zul. Oh, halo, halo Ibu. Halo Bu Dia. Nih, Bu Dia. Cuman Bu Dia ini sudah tua sebenarnya ya, cuman mau ingin ikut nimbrung. Nggak apa-apa dong, jadi, boleh Bu, silakan. Ikut nimbrungnya begini, Bu Dia punya ide walaupun sudah tua tapi bisa lewat anak muda ya. Maksudnya ini punya idenya seperti ini kan, kita lihat angka kematian bayi dan balita itu kan masih tinggi akibat diare ya tidak? Ya, betul. Nah, terus sudah gitu stunting juga kan sekarang lagi heboh nih, stunting nih. Ya. Nah, Bu Dia itu bertahun-tahun sudah menemukan formula untuk untuk mencegah dehidrasi supaya tidak sampai terjadi meninggal lah ya anak-anak balita yang kena diare itu ya. Terus kemudian dari segi diare juga bisa menimbulkan stunting kan akibat dari itu ya. Betul. Nah, formulanya itu gampang, murah meriah sebenarnya. Itu dari daun jambu biji. Ya tidak. Oh, oke. Nah, kan selama ini kan masih dibuang-buang ya daun jambu biji, padahal itu tumbuh di mana-mana di Indonesia, murah meriah ya tidak. Kalau sekiranya nih ada UMKM ketemu adik-adik ini ketemu UMKM yang bisa membuat kayak semacam brownies, misalnya ada puding yang makanan anak-anak lah ya. Nah, dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya
si daun jambu itu bisa dibikin teh, bisa dibikin bubuk. Nah, cuman bikin bubuknya dari daun jambu kering itu bukan butuh alat. Mesti harus ada penelitian anak-anak muda yang kuliah di teknik gitu ya, membuat alat untuk memblender, membuat tepung dari daun jambu biji. Nah, si tepungnya itu bisa dipakai untuk membuat apa namanya, brownies lah, kue lah ya, yang disukai anak-anak. Nah, supaya pada saat dia diare, dia boleh makan itu. Jadi walaupun dia diare karena ada dicampur dengan bubuk daun jambu biji, dia tidak akan sampai mencret terus begitu. Kira-kira. Nah, kira-kira ide itu yang Bu Dia punya gitu. Barangkali mungkin pas lagi keliling-keliling ada UMKM yang membuat brownies, membuat kue, membuat puding dan sebagainya, tertarik untuk itu, dan ada anak-anak muda yang mungkin bisa nanti berkembang sampai di luar Bandung ya. Di Bandung juga banyak ITB kan ya, ada ITB, barangkali ada anak-anak ITB yang bisa menciptakan alat tersebut kan gitu ya, inovasi baru, dan itu murah meriah harganya, terus bisa dipakai untuk UMKM-nya masyarakat setempat, dan akhirnya jadi anak-anak kecil-kecil itu, balita dan bayi dan balita, tidak sampai meninggal akibat diare gitu loh. Hanya itu saja idenya. Wah, informasi dari Bu Dia cukup bermanfaat ya, Kang Zul ya. Ternyata bisa diatasi oleh sudah punya YouTube tuh Bu Dia. Sudah punya YouTube, tapi mau mau nge-share ke kelompok, gimana caranya ya itu nanti. Ibu nama YouTube-nya apa Bu Dia? Judulnya? Ya. YouTube-nya Dia Setiorini sih. Dia Setiorini, tapi Dia Setiorini kan banyak banget tuh. YouTube-nya tentang pemanfaatan air rebusan daun jambu biji. Gitu. Kalau nanti dituliskan nomor HP deh, nanti saya kirim lewat WA ya. Bu Dia kirim nomor HP aja ya. Nanti Bu Dia kirim lewat nanti WA. saya kirim ke Bu Dia ya nomor handphonenya ya Bu ya. Oh iya, nanti saya kirim itunya ya. Kirim apa namanya, YouTube ya. Siapa tahu ada ide-ide untuk masyarakat lah. Kalau Bu Dia sudah nggak bisa lagi ikut bergerak. Itu bagus ya. Ini tadi saya barusan langsung browsing ya. Dari Bu Dia nih, kalau nggak salah nih, tadi saya udah ngecek, kurang lebih ada, udah banyak ya videonya ada. Soalnya nama Dia Setiorini banyak banget loh. Tapi saya yang dari puding khusus untuk dia pasien diare, betul nggak Bu ya gitu Bu? Oh iya, ada ya. Manfaat pohon jambu biji dan pisang. 1, 2, 3, 4. Wah, sudah banyak nih videonya. Ini di-share di kolom chat, teman-teman boleh klik aja langsung YouTube channel-nya. Jadi saya butuh itunya tuh, butuh bubuk daun jambu biji kering. Bagaimana caranya anak-anak muda bisa membuat bubuknya? Nah, itu yang bisa dipakai untuk UMKM membuat brownies, membuat kue, membuat macam-macam untuk anak-anak yang diare. Oke, powdering teknologi ya, mungkin ya, kayaknya ya, betul, teknologi, betul. Powdering, kemarin soalnya kerjasama tuh dengan siapa? Isinya powdering teknologi. Jadi tahu dikit tentang teknologi pembuatan. Ya. Terima kasih. Nah, kalau sama-sama kalau membuat tehnya bisa supaya enak, bisa dicampur dengan daun pandan tuh enak rasanya. Daun coba pandan. deh. Siap. Itu ya. Nanti kita coba. Bu Dia tinggalnya di mana kalau boleh tahu? Saya di Jalan Beruang nomor 9, Buah Batu. Deket nih Bu dari rumah saya. Ya, deket ya. Nanti main-main lah ke sana Bu. Jalannya kaya ya, soalnya beruang. Jalan beruang. Ya, nuhun ya. Terima kasih ya Bu Dia untuk infonya ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Faktanya pelaku UMKM yang kita ketemu di beberapa kecamatan, kayaknya ada di setiap kecamatan satu orang yang bikin brownies, ada ya Kak ya, yang bikin bolu-bolu gitu ya. Ada. Tinggal yang jadi PR itu kita ketemu sama yang namanya teknologi powdering ini gitu. Mungkin ini ada Muhammad Nurijadi, pelaku usaha yang pakai teknologi bisa dipanggil kali ya, disumun. Ya, nanti mungkin bisa berkolaborasi ya dengan Bu Dia ya. Bu Dia, atur nuhun, terima kasih informasinya. Ada banget kata Kang Uji nih. Halo Kang Uji, ini Kang Uji ini pendamping coworking space juga.
Kayaknya kalau lihat di Instagramnya Ya, lagi di ini ya, lagi di Rancau Pas terus ya. Kang Uji, iya kapan balik ke betul. Bandung nggak? Kang Uji? Lagi menepi ya gara-gara corona. Iya. Oke, Zul, ternyata nggak kerasa nih, karena kita cuma punya waktu 1 jam untuk sharing-sharing. Tadi kan kita mulai dari jam 4 nih, sekarang udah jam 17:02. Nah, ternyata waktu kita sudah habis untuk sharing-sharing. Kalau misalnya teman-teman masih banyak yang penasaran nih tentang coworking space, boleh langsung di-follow Instagram coworking space Kota Bandung. Teman-teman bisa direct message di situ. Insya Allah mimin-miminnya nanti akan ngebalesin chatnya dari teman-teman nih. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman kesulitan nih cari Instagramnya, boleh di-follow dulu Instagram @local_enablers atau TLE Komprof. Di sana juga banyak tersebar informasi-informasi mengenai coworking space. Nah, mudah-mudahan dengan kita sharing-sharing di sini makin banyak teman-teman yang mau terlibat nih Zul di coworking space Kota Bandung seperti itu. Mungkin akan ada penutup nih, mau dari siapa? Di sini ada 3 orang nih yang dari tadi ngobrol, ada Kanita, ada Zul, silahkan. Dari saya deh Kak, boleh Kak? Boleh, Nah, silahkan Zul. saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua, khususnya buat ini yang ada yang wargi Bandung ya, yang peduli dengan kotanya, kota kreatifnya. Tentunya kita membutuhkan pendekatan-pendekatan kreatif di masa-masa pandemi seperti ini untuk menghadirkan kebaruan dalam dampak produktif tentunya. Menghadirkan, sekali lagi, ekosistem yang bisa menumbuhkan, baik dari masing-masing pribadi, individu masyarakatnya. Saya kira coworking space ini jadi satu simpul ide yang dihadirkan bersama-sama kolaborasi tentunya dari berbagai macam pihak stakeholders untuk tentunya tadi ya mewujudkan benar-benar nampak secara teknis Ya. manfaat yang besar untuk masyarakat di Kota Bandung khususnya, yang kemudian hasil proses prototyping-nya, proses formulasinya sangat mungkin bisa terjadi dan direplikasi di kota-kota lain. Dan pembelajaran yang mungkin dihadirkan pada pertemuan kali ini proses yang cukup panjang sudah berjalan kita lalui bersama-sama. Tentu banyak dinamika di dalamnya, dan kita juga menjadikan dinamika itu sebagai kristal-kristal pembelajaran bagi kita. Untuk sekali lagi ke depannya, untuk nanti seterusnya, di coworking space ini terus bertumbuh dan berkembang. Karena coworking space sebagai simpul, coworking space ini sebagai apa ya namanya, pemantik aja gitu. Pemantik untuk apa? Untuk masyarakat semakin produktif, untuk masyarakat semakin bisa berdampak lagi, untuk masyarakat semakin berkembang, baik dari segi usahanya, baik dari segi wilayahannya, bahkan baik dari segi individunya masing-masing. Dan pembelajarannya dari The Local Enablers Community and Product Development yang diusung sama anak-anak muda untuk menghadirkan perubahan tersebut, nampaknya jadi satu semangat baik untuk kita sharing bersama-sama teman-teman semua di momen sore hari di Idul Adha ini ya, masih suasana Idul Adha ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan banyak dampak yang bisa sama-sama kita pelajari, kita juga sambil belajar. Kalau misalnya ada ide, yuk kita kolaborasikan. Kalau misalnya ada ide, yuk kita coba sama-sama bareng-bareng wujudkan ide itu. Dan terima kasih untuk rekan-rekan semua, kurang lebih ada 42 partisipan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pembelajarannya tersampaikan. Baik ada yang kurang-kurangnya kami ucapkan mohon maaf, dan juga yang baik-baiknya tentunya boleh kita replikasi dan kita tumbuhkan bersama-sama. Itu saja, terima kasih juga buat Kak Ina yang sudah sharing-sharing tentang seputar proses pembelajaran kami di coworking space, dan juga The Local Enablers sebagai ekosistem di Indonesia yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi khususnya dari wirausaha sosial. Itu aja buat teman-teman, mohon maaf juga yang belum sempat dijawab nih pertanyaan-pertanyaannya, dan jangan lupa di-follow dari IG The Local Enablers tentunya. Yang kedua adalah IG TLE Komprof, TLE_Komprof sebagaimana di chat, dan juga ke coworkingspace.bandung. Insya Allah kita akan selalu update-update di sana seputar tentang kebaruan-kebaruan pendekatan yang kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat. Thank you Kak Ina, itu aja paling untuk penutupan hari ini. Oke. Terima kasih semua. Mungkin kita akhiri dengan foto bersama kali ya, biar ada kenang-kenangan nih kalau misalnya teman-teman pernah ikut kami sharingnya kita. Oke, buat teman-teman boleh nih open kameranya. Kita foto bersama dulu nih teman-teman untuk dokumentasi ya. Nanti dicek nanti di Instagram Coworking Space Kota Bandung, pasti nanti akan kita hadirkan foto ini seperti itu. Wah, lumayan banyak ya ini. Ada 10 slide. Oke.
tunggu aba-aba dari saya ya. Silakan teman-teman yang belum buka kamera boleh langsung buka kamera ya. Wah, terharu nih banyak yang sedang beraktivitas ternyata nih Zul. Masih sempat ikutan acara kami sharing kita ya. Luar biasa, Oke. teman-teman, guys. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Senyumnya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Nantikan kegiatan-kegiatan di Instagram The Local Enablers. Nanti pasti diupdate nih. Ada acara kami, ada acara learning day, ada acara kami sharing, ada juga pelatihan-pelatihan lainnya. Kalau misalnya untuk lebih lanjut nih, teman-teman juga bisa nih follow di Instagramnya Coworking Space untuk memantau kira-kira Coworking Space ini sudah sejauh mana dan ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.